Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum gua istirahat malam ini masih terkait dengan hasil seri antara Manchester United menghadapi Sevilla. Ada keterangan pers dari Erik ten Hag. Gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan ini bukan malam yang bagus. Erik ten Hag mengatakan ya seri menghadapi Sevilla 2-2 ini merupakan tamparan atau pukulan dengan ketidakberuntungan di malam ini. Erik ten Hag mengatakan tentang momen tidak beruntung. Erik ten Hag mengatakan ada banyak momentum tidak beruntung dengan cedera. Kita harus melakukan pergantian-pergantian dengan cedera. Rafael Varane di pergantian babak pertama ke babak kedua. Lalu Anthony Martial kita harus menggantinya karena ini merupakan pertandingan pertama setelah dia cedera lama ya. Dan ini merupakan start dia yang pertama. Anthony juga dan juga Bruno Fernandes karena mereka sangat dekat untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Jadi kita harus membuat pergantian dan setelahnya kita kehilangan kontrol lalu memiliki momentum tidak beruntung ya dengan gol pertama dari Sevilla. Ada lagi kejadian tidak beruntung dengan Lisandro Martinez. Kita harus bermain dengan 10 orang dan kita kemasukan 2 gol bunuh diri. Ini merupakan ketidakberuntungan atau bad luck. Kita harus bisa menghadapinya. Tentu saja kita harus belajar, kita harus sebenarnya kill the game ya atau menyelesaikan pertandingan. Tapi semuanya masih sangat terbuka untuk pertandingan selanjutnya. Yang terpenting ini juga Erik ten Hag memberikan update terkait dengan cedera Varane dan juga Martinez. Kita harus melihat Licha Martinez saat ini. Kita telah melihat ya Lisandro Martinez keluar setelah beberapa saat. Tidak ada kontak dengan lawan. Jadi sepertinya ini tidak terlihat bagus, tapi kita harus menunggu. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, dan sama juga dengan Rafael Varane. Saya pikir setelah pertandingan ini sesuatu hal setelah pertandingan ini ya keterangannya. Tapi cedera tersebut dia sebenarnya sudah ada komplain di beberapa pekan sebelumnya. Jadi kita harus melihat bagaimana ini sekarang. Ya harus mengatasi atau berhadapan dengan cedera. Erik ten Hag mengatakan kita punya para pengganti yang bagus. Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw. Kita punya para pemain untuk menggantikan mereka. Tapi tetap saja ini merupakan kehilangan. Kita berkompetisi di 3 kompetisi yang berbeda. Lalu Anda memiliki sebuah squad. Kalau Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane tidak bisa tersedia di hari Ahad, maka yang lain harus menggantikannya. Kita telah melihat hal tersebut di hari Sabtu. Harry Maguire memiliki pertandingan yang bagus. Dan malam ini menurut Erik ten Hag sekali lagi ya tentang Harry Maguire. Dan malam ini dia masuk dan saya pikir dia juga bermain sebuah pertandingan yang bagus. Sekali lagi, dia juga masuk malam ini dan menurut saya dia memainkan pertandingan yang bagus. Itu menurut Erik ten Hag ya. Dan menurut gue pun sebenarnya demikian masuk di babak kedua. Harry Maguire tampil solid, memotong bola, mencegah serangan lawan ya kan, tampil kokoh di belakang, berkoordinasi dengan Lisandro Martinez. Mengenai gol kedua, menurut gua itu ketidakberuntungan ya. Bagaimana crossing dari pemain Sevilla menemui heading dari En-Nesyri, dan heading dari En-Nesyri sebenarnya itu juga tidak mengarah ke gawang. Tapi tentu saja Harry Maguire juga tidak menyangka justru bolanya terpantul kepalanya ya kan, lalu berganti arah masuk ke gawang David De Gea. Menurut gue itu hal yang tidak bisa dicegah. Itu hal yang terjadi begitu cepat. Ya menurut gue itu sebuah ketidakberuntungan. Itu menurut gue yang ringan amatiran. Tapi ya apapun komentar bebas asal sopan. Sekarang pertandingan ini terbuka. Erik ten Hag mengatakan Bruno suspended. Ada hukuman ya. Rashford, apakah dia bisa tersedia atau tidak, kita tidak tahu saat ini.
tapi kita masih mempunyai sebuah tim yang bagus. Kita bisa terhubung dengan sangat bagus ya di pertandingan away. Ini dua-dua pertandingan ini, jadi segalanya masih sangat terbuka dan kita harus bermain di kemampuan terbaik yang kita punya. Kita tahu hal tersebut kalau kita bisa membawa penampilan kita yang bagus dan kita bisa percaya diri, kita bisa ke babak selanjutnya. Pertandingan selanjutnya menghadapi Nottingham Forest, Erik ten Hag mengatakan, ya saya tahu kita harus atau kita masih memiliki banyak pertandingan untuk dilalui. Tapi untuk itu kita punya sebuah squad, kita punya kedalaman squad, dan saya pikir sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan baik. Hari ini bukan hari yang terbaik bagi kita, tapi kita harus bangkit dan membuat yakin di hari Ahad kita punya energi dan juga fokus. Jadi ketika kita bertanding menghadapi Nottingham Forest, kita tahu kalau kita harus menghadapinya. Mereka akan berjuang ya untuk bisa lolos dari zona degradasi, kurang lebih demikian, dan kita ingin berada di top 4. Jadi kita harus memberikan performa terbaik dan juga performa tim yang terbaik. Erik ten Hag menekankan kalau memang di pertandingan tadi banyak hal yang tidak beruntung di pertandingan tersebut. Sepakat gue. Ya seperti gue katakan di review ya, di babak pertama ya gol offside dari Jadon Sancho tuh sebenarnya menunjukkan bagaimana Manchester United bisa tampil tajam walaupun tanpa Marcus Rashford. Banyak peluang di babak pertama, namun sayang Bono tampil bagus ya kan, ataupun juga ya tidak tepat sasaran, kurang klinikal, kurang tajam. Walaupun Manchester United sangat mendominasi. Momentum yang merubah menurut gua jalannya pertandingan di babak pertama itu ada dua. Nomor satu, Casemiro, pelanggaran Lamela ke Casemiro yang tidak dikasih kartu merah, yang menurut gua itu mungkin debatable, tapi menurut gua itu sangat-sangat berpeluang tuh kartu merah. Yang kedua tentu saja handball dari Bruno Fernandes yang diganjar kartu kuning, karena setelah Bruno Fernandes menerima kartu kuning nampak terutama di babak kedua ya, ada penurunan agresivitas, ada penurunan determinasi. Bahkan Erik ten Hag tadi mengakui harus menarik Anthony dan juga Bruno Fernandes karena mendapatkan peringatan tentang kemungkinan kartu kuning kedua bagi kedua pemain tersebut, sehingga Erik ten Hag tidak punya pilihan lain selain menarik kedua pemain tersebut. Dan setelahnya Erik ten Hag juga mengatakan Manchester United kehilangan kontrol setelah pertandingan tersebut, dan ini merupakan hal yang tidak beruntung. Kejadian tadi ya, Casemiro dan juga Bruno Fernandes di babak pertama. Di babak kedua ya peluang demi peluang dari Manchester United, termasuk sepakan dari Anthony yang sayangnya masih membentur tiang. Itu kalau tadi masuk 3-0 secara mental pasti drop menurut gua. Sevilla besar sekali peluang akan demikian. Karena ya setelah ketinggalan 3-0 menurut gua pastinya karakter dan mental akan berbeda ya kan. Tapi kejadian yang tidak beruntung lagi, kesalahan dari Tyrell Malacia, 10 pemain dengan Lisandro Martinez yang cedera merubah keadaan menurut gue. Dan inilah sepak bola, momentum sedikit bisa merubah banyak hal ya. Dan ya Manchester United kedepannya ini menurut gue akan sangat berat dan menantang. Walaupun Erik ten Hag mengatakan ya kita punya kedalaman squad, tapi tentu saja berbeda ya. Rafael Varane, Lisandro Martinez, Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Beruntung Casemiro sudah bisa kembali, Christian Eriksen juga bisa kembali, tapi Marcus Rashford masih belum tahu ya apakah bisa kembali atau tidak dalam waktu dekat. Luke Shaw mudah-mudahan bisa kembali juga. Tapi ya inilah Manchester United. Setelah Christian Eriksen dan juga Casemiro kembali, ternyata skuad ini masih belum bisa tampil secara komplit ya. Bahkan di sisa kompetisi yang semakin ketat ini, semakin sempit ini, justru pilar di lini belakang Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang terancam cedera. Mudah-mudahan cederanya tidak lama. Di sisi lain tampil di kandang Sevilla nanti tanpa seorang Bruno Fernandes,
menurut gua ini juga tantangan besar. Memang sudah ada Christian Eriksen, tapi menurut gua melihat dari beberapa pertandingan terakhir, Bruno Fernandes ini merupakan inspirator, merupakan juga pemain dengan visi bermain di lini tengah yang bisa membawa skuad, bisa membawa tim di atas lapangan, sehingga ya pasti pengaruhnya akan sangat besar. Namun ini bukan akhir dari segalanya seperti yang Erik ten Hag katakan ya, segalanya masih sangat terbuka. Dan bagaimana strategi nanti dari Erik ten Hag menurut gue juga akan memegang peranan yang sangat-sangat penting dan juga vital di leg kedua. Kurang lebih demikian, kali ini gue harus istirahat karena sudah cukup larut di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada saran, komentar terkait dengan berita ini bisa drop di kolom komen. Sehat-sehat terus keluarga, lancar-lancar terus ya ibadah di bulan Ramadan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.